kami, yaitu hubungan keuangan pusat dan daerah. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Angel Dayana Supriman. Saya sebagai ketua kelompok dari mata kuliah Politik Lokal dan Anggaran ini. Dan ada kawan-kawan saya, ada Feni Sabrina, ada Agita Prinsa, dan Septian Rahmat Perdana. Baik Pak, sebelum kita mulai pertanyaan. Jadi perkenalkan, nama saya Sugiharto. Saya di KPPN Medan 2 sebagai Kepala Seksi Bank. Kepala Seksi Bank yang salah satu tusi saya adalah menyalurkan transfer ke daerah. Jadi alokasi dana yang akan disalurkan ke daerah itu seksi saya lah yang menjadi PIC-nya. Dalam hal ini kami di KPPN Medan 2 punya struktur organisasi, yaitu kepala kantor, kemudian ada beberapa kepala seksi dibantu dengan staf-stafnya, dan khusus untuk pengelolaan penyaluran TKD ini kami memiliki struktur kuasa pengguna anggaran, yaitu kepala kantor, kemudian saya sendiri sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK terkait penyaluran dana transfer ke daerah ini. Kemudian ada lagi satu pejabat penandatangan SPN-nya dengan dibantu staf-staf untuk penyusunan laporan dan hal-hal kritikal yang mendukung untuk transfer ke daerah itu. Jadi memang sangat tepat kalau adik-adik ini untuk datang ke KPPN Medan 2 dengan tema HKPD atau hubungan keuangan pusat dan daerah ini, karena memang kami di instansi vertikal yang menjadi PIC terkait penyaluran TKD ini. Dan kebetulan di kami membawahi mitra kerja kami terkait TKD ini adalah Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Jadi masing-masing KPPN di seluruh Indonesia memiliki mitra kerja Pemda-Pemda setempat yang ada di sekitarnya. Kebetulan di Medan 2 ini memiliki mitra kerja Pemda Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Hubungan keuangan pusat dan daerah itu terakhir sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 2022 itu diatur di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Jadi bisa dibayangkan tentang waktu 2004 sampai 2022 itu ada sekitar 18 tahun yang belum sempat diperbaiki, tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 kemarin baru diterbitkan dan baru diimplementasikan, itu menjadi titik balik pengelolaan keuangan daerah itu menjadi lebih profesional dan lebih dipertajam lagi. Karena memang dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 2022 ini ada beberapa hal yang dahulu tidak diatur menjadi diatur kembali dan dipertajam kembali. Ada 4 titik yang diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 2024 ini. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan pengawasan. Jadi hal yang baru adalah dengan dilibatkannya teman-teman di BPKP untuk melakukan pengawasan dan audit secara langsung terkait dengan pelaksanaan TKD ini di Pemda. Kemudian yang kedua adalah redistribusi untuk daerah-daerah yang tertinggal bisa mendapatkan porsi yang lebih untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka dari daerah-daerah yang lebih maju. Kemudian yang ketiga adalah penguatan di sisi belanja dak fisik. Jadi melalui dak fisik ini pemerintah pusat menitipkan alokasi dana ke Pemda untuk menselaraskan pembangunan terkait infrastruktur, kemudian terkait dengan kesehatan dan pendidikan untuk selaras dengan tujuan yang menjadi prioritas nasional. Ada rencana perubahan regulasi terkait hubungan keuangan pusat dan daerah yang sedang dalam proses. Iya, jadi mungkin dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini kan hal yang baru ya. Jadi kalau terkait perubahan regulasi kan pasti itu menjadi satu kebijakan yang memang perlu diambil karena adanya monitoring atau dinamika kehidupan masyarakat kan. Dinamikanya bagaimana nih kalau undang-undang atau peraturan diterapkan. Kalau memang membutuhkan perubahan pasti akan dilakukan perubahan.
Tapi kalau kita lihat dari konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini memiliki keunggulannya adalah fleksibilitas. Jadi fleksibilitas ini diberikan kepada Pemda untuk bisa leluasa mereka menggunakan anggaran yang diberikan. Jadi kalau sebelum undang-undang ini dulu lebih bersifat kaku. Jadi alokasi dana, satu dana itu harus digunakan oleh daerah sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tapi dengan adanya fleksibilitas ini, nantinya Pemda bisa lebih fleksibel lagi menggunakan dana tersebut. Selanjutnya Pak, apa harapan KPPN terhadap Pemda dalam memanfaatkan dana transfer secara lebih efektif? Ya, jadi kami KPPN ini kan sebagai kantor vertikal yang di bawah Kementerian Keuangan. Artinya kami juga menjadi satu kementerian dengan teman-teman di pajak ya. Pajak itu seperti adik-adik ketahui bahwa mereka mencari dananya itu kan luar biasa, targetnya tinggi, kemudian juga banyak hal-hal yang memang perlu effort yang luar biasa untuk mengumpulkan Baik, selamat sore Pak. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri serta jabatan di KPPN 2 ini. Oh iya, oke, baik. Saya Riswanto Sembiring, jabatan saya di KPPN Medan 2 sebagai Kepala Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal. Apa peran utama kantor pelayanan perbandaran negara dalam mengelola hubungan keuangan antara pusat dan daerah? Sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah yang tugas utamanya adalah menyalurkan dana APBN ya, baik untuk belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. Peran kantor pelayanan perbendaharaan negara di daerah itu ada 3-4 ya. Yang pertama, membangun komunikasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Lalu kemudian KPPN juga berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran setiap bulannya. Berikutnya yang terakhir, peran KPPN itu mendorong Pemda bagaimana supaya pelaksanaan APBD-nya itu bisa dipercepat dalam lingkup penyaluran dana ke daerah tadi. Untuk memastikan distribusinya itu lancar, KPPN pasti ya memberikan informasi dan edukasi ya sebagai bagian dari komunikasi dan sinergi untuk Pemda dapat memenuhi persyaratan dalam penyaluran transfer ke daerah tadi. Apa saja sih tantangan yang biasanya dihadapi oleh KPPN dalam pelaksanaan transfer ke daerah? Tantangannya yang pertama itu dari sisi kemampuan dan pemahaman para pegawai atau petugas yang dari Pemda terkait dengan penyaluran ini, karena kebijakan-kebijakan dari pusat itu tidak selalu tetap ya, itu sifatnya dinamis. Jadi tahun ini belum tentu sama dengan tahun depan persyaratannya. Mungkin kalau persyaratan secara umum ada kemiripan, tapi kalau mau jauh lebih detail ke dalam itu perubahan kebijakan terjadi karena ada perubahan kebijakan dari pusat ya, baik perubahan karena alasan politik maupun alasan situasi keuangan daerah dan kebijakan transfer ke daerah. Yang kedua, adanya perbedaan sistem pengelolaan keuangan di daerah dengan di pemerintah pusat ya. Kita tahu kalau pegawai-pegawai di daerah itu lebih terbiasa menggunakan sistem pengelolaan daerah ya, keuangan daerah. Nah, jadi mereka perlu waktu untuk terbiasa dan mahir ya, memiliki keterampilan dalam menggunakan sistem pengelolaan keuangan atau anggaran pemerintah pusat. Ini kan perlu waktu. Mekanisme transfer dan pengelolaan dana. Apa saja sih jenis transfer keuangan dari pusat ke daerah yang dikelola melalui KPPN? Secara umum sebenarnya kalau kita lihat dari kebijakan APBN secara umum, dana yang ditransfer ke daerah itu ada 5 ya. Yang pertama adalah dana transfer umum yang sering kita kenal dengan istilahnya DAU ya, DAK ya. Kemudian ada juga penyaluran dana transfer yang bersifat khusus ya, DTK. Ini biasanya kita kenal dengan dana bagi hasil ya. Kemudian ada juga dana penyaluran dana desa, ada dana insentif fiskal, ada dana otonomi khusus dan keistimewaan.
Bapak bisa jelasin sih ruang lingkup wilayah kerja KPPN 2 ini selain yang sudah Bapak sebutkan tadi, Pemkot Binjai dan Pemkap Langkat, apakah ada instansi yang lain Pak? Kalau untuk daerah dalam rangka transfer ya, rasanya nggak ada. Kalau lembaga yang lain? Kalau lembaga yang lain itu sudah untuk belanja pemerintah pusat, sudah bukan belanja transfer ke daerah lah. Oke. Mungkin itu saja Pak, beberapa pertanyaan kami sampaikan terkait tema kami hubungan keuangan pusat dan daerah. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik. Terima kasih ya. Data atau informasi tambahan yang dapat kami akses untuk mendukung tugas kami Pak? Iya, kalian bisa mengakses website DJPK ya di https://djpk.kemenkeu.go.id. Nanti kalian bisa lihat di sana seluruh aturan-aturan dan data-data realisasi yang bisa kalian manfaatkan untuk melihat data-data terdokumentasi ya mengenai penyaluran transfer ke daerah. Ya, itu dia. Baik, mungkin itu aja Pak. Terima